Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak ada yang pantas bagi kita melainkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah bisa dirangkaikan dengan bermajlis ilmu, mempelajari ilmu agama. Sebenarnya saya ke Bone ini ada beberapa rangkaian. Yang pertama, untuk meresmikan pondok pesantren Tahfidzul Quran di Malari, Nipa Malari ya. Iya, di Nipa. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi, asramanya sudah jadi, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai penerimaan santri baru. Ya, barangkali ada dari anak-anak kaum muslimin dan muslimat sekalian yang ingin menjadi anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Tapi untuk sekarang untuk laki-laki ya gratis, ya gratis semuanya, dan insya Allah makannya enak ya. Dan alhamdulillah gurunya dari Timur Tengah ya, bertahap insya Allah. Untuk sementara sekarang dari guru dari Yaman ya, artinya anak-anak kita yang belajar dari Indonesia yang menuntut ilmu di sana yang akan membimbing di pondok tersebut ya. Kemudian juga ada kayu buka TPA di sini di Ahmad Yani ya, bagaimana anak-anak bisa belajar Al-Quran, belajar tajwid, menghafal surah-surah pendek, doa-doa pendek ya. Tentunya ya kita mulai dari hal-hal yang kecil ya, sehingga tentunya tidak ada yang kecil, pasti akan menjadi besar. Dan alhamdulillah di malam hari ini ya, tanpa saya sangka juga dipersilakan untuk bisa mengisi di masjid ini ya. Sebenarnya ya saya segan ya, tapi karena disuruh ya bismillah ya kan. Sebenarnya saya juga di Bone ini bukan orang asing di sini ya, karena saya menikah di Bone ya. Saya menikah di Bone, tinggalnya di situ Lorong Gelok ya. Jadi saya pernah merintis pesantren juga di sana di Malojena ya, Malojena. Intinya tahun 2010 saya menikah di sini, tinggal di sini, dan alhamdulillah ada anak yang lahir di sini, ada 2 orang anak, jadi tinggal selama 3 tahun. Jadi insya Allah bukan orang asing ya. Taib, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema yang kita akan bahas adalah amalan-amalan pelebur dosa. Amalan-amalan pelebur dosa. Tentunya ini merupakan tema yang sangat menarik, karena untuk masuk surga itu syaratnya harus bersih dari dosa. Dan saya kira tidak ada yang tidak ingin masuk surga, kan begitu? Semuanya kita ini pada mau masuk surga ya, sampai pendosa sekalipun pasti kalau ditanya mau masuk surga pasti, kan begitu ya. Ya, maka pastinya kita hadir di masjid ini ya, kita melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Tujuan kita supaya kita apa? Masuk surga. Dan yang menghalangi seseorang
dengan surga adalah apa? Dosa-dosa. Iya. Dan dosa-dosa itu menghalangi seseorang dari surga, mungkin menghalangi selamanya. Maksudnya ada dosa, ketika dia melakukan dosa itu, maka sama sekali dia tidak akan masuk surga. Dan ada dosa yang menghalangi seseorang untuk masuk surga, itu sementara. Artinya dia harus dibersihkan di neraka, karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali harus bersih. Jadi dia dibersihkan dulu, dimasukkan ke neraka dulu sampai bersih, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Iya. Jadi ada dosa yang menghalangi seseorang dari surga, sama sekali dia ketika dia melakukan dosa itu dan dia meninggal belum sempat bertobat darinya, artinya diharamkan surga dan kekal di neraka. Dan sementara kodrat manusia adalah tidak ada yang luput dari dosa. Kira-kira di antara kita ada yang tidak pernah berbuat dosa? Manusia mana yang tidak pernah berbuat dosa, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, kullu bani Adam khata' khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang segera bertobat. Maka tema kita sangat menarik, yaitu amalan-amalan perlu berdosa. Ada amalan-amalan yang kita lakukan, maka dengan itu dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, iya, jangan menghancurkan masa depan kita dengan mengingat masa lalu. Ya, jangan menghancurkan masa depan kita dengan mengingat masa lalu. Artinya seorang hendaknya dia menatap masa depan. Paham di sini? Hendaknya seorang menatap masa depan selama hayat masih di kandung badan, selama kehidupan di dunia ini masih ada, selama kita masih hidup di dunia, berarti potensi untuk masuk surga masih ada. Paham? Selama kita masih hidup, maka peluang untuk masuk surga itu masih ada. Bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun dosa-dosa kita, ya, bagaimanapun kesalahan kita, selama kita masih hidup, maka masih ada peluang masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya dengan kezaliman yang banyak, maksudnya telah banyak dosa, jangan putus asa. Sampaikan kepada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa bahwa tidak mungkin lagi ada surga bagi saya. Jangan merasa bahwa tidak mungkin ada ampunan bagi saya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa apapun itu, sebanyak apapun, sebesar apapun, selama kita mau kembali kepada Allah, maka pasti Allah ampuni. Ya kan? Nah, berarti kita perlu mengetahui amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Yang pertama adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah taubat, taubatan nasuha. Dan yang ketiga adalah amal salih. Yang ketiga adalah amal salih. Maksudnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya amal-amal salih, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka mungkin saya cukupkan dengan 3 hal ini karena mengingat waktu yang singkat. Jadi di antara amalan penggugur dosa adalah tauhid. Bahkan dia tauhid ini menempati urutan pertama dalam menggugurkan dosa. Yang kedua adalah taubat, yang disebut dengan taubatan nasuha.
taubatan nasuha, dan kita akan jelaskan bagaimana taubatan nasuha. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita kalau betul mau masuk surga, maka hendaknya kita ganti amalan kita. Dulunya kita beramal yang jelek, sekarang kita beramal yang baik. Dulunya kita tidak pernah ke masjid, sekarang kita rajin ke masjid. Dulunya kita berteman dengan teman-teman yang jelek, dengan teman-teman yang tidak taat kepada Allah, sekarang kita berteman dengan teman-teman yang baik. Dulunya kita malas belajar agama, sekarang kita rajin, kita ganti. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan ya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Maka jangan menghancurkan masa depan hanya karena frustasi dengan masa lalu. Tatap masa depan, pandang masa depan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan segala kesalahan kita yang lalu. Dan jangan mengingat apa kata manusia, jangan sibuk apa kata orang, ya, karena yang menghisap di kemudian hari bukan manusia tetapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pusing dengan orang? Apa yang kita pusing dengan manusia? Karena yang menilai, yang memasukkan kita ke dalam surga, yang menghapuskan dosa kita, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Bukan manusia yang menilai, bukan manusia yang menghisap. Berapapun manusia yang menilai percuma, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tetapi yang menghisap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu penghapusan dosa kepada kita selebar-lebarnya. Manusia bagaimanapun, dosa apapun, sebanyak apapun, kalau kita kembali kepadanya, maka Allah akan menerima kita dengan selapang-lapangnya. Ya kan? Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah, yang pertama adalah tauhid. Yang pertama dari penggugur dosa adalah tauhid. Ya. Di mana tauhid ini, siapa yang hidup di atas tauhid dan dia selamat dari syirik, maka dia akan mendapatkan keamanan, ya, dan dia akan mendapatkan hidayah. Maka dia akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Kalau kita lihat ayat ini, kita lihat bagaimana tafsir para sahabat tentang walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maksudnya dengan syirik. Jadi lawan dari tauhid adalah apa? Jadi kalau mau tahu sesuatu, kenali lawannya. Mau tahu sehat, kalau rasakan sakit, oh ini sehat. Mau tahu manis, kalau ada apa? Pahit. Mau tahu bagaimana bahagia, kalau ada apa? Sedih. Demikian pula kita akan kenal apa itu tauhid kalau kita paham apa yang namanya apa? Syirik. Kita nggak akan paham tauhid, kita tidak akan paham tauhid kalau kita nggak paham apa? Syirik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, mereka lah yang mendapatkan keamanan. Aman di dunia dari bencana, aman di alam kubur dari siksaan kubur, aman di akhirat dari apa? Dari neraka. Artinya kalau aman dari neraka berarti masuk apa? Masuk surga. Allah yang bilang, ulaika lahumul amnu, mereka lah yang mendapatkan keamanan. Berarti selama masih ada dosa syirik, maka berarti tidak apa? Tidak aman. Selama dia punya syirik, maka dia tidak aman. Tidak aman. Tidak aman di dunia dari petaka, dari musibah, dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak aman di alam kubur dari siksaan apa? Dari siksaan kubur, dan tidak aman di akhirat dari neraka. Nah, sekarang saya tanya, mau aman? Hah? Mau aman? Pasti. Berarti kalau mau aman, langkah yang paling pertama mau aman, tinggalkan apa? Syirik. Tegakkan apa? Tauhid. Hah? Apapun yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, siapapun kita, kalau kita ada syirik dan belum sempat bertobat meninggal di atas syirik, maka ini menakutkan. Menakutkan, sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Karena dia tidak akan apa? Dia tidak akan apa? Kita semakin penasaran dengan syirik ini ya. Dan kita semakin penasaran dengan tauhid. Kalau begitu saya akan menjadi orang yang bertauhid supaya saya apa? Aman. Saya akan menghindar dari syirik supaya saya apa? Aman. Kan begitu? Tauhid dari kata apa? Wahid. Wahid artinya apa? Wahid artinya satu. Iya. Jadi kalau dibentuk dengan kata tauhid sama dengan kabir. Kabir artinya besar. Tapi kalau dibentuk dengan takbir artinya membesarkan. Membesarkan. Azim artinya agung. Kalau ta'zim artinya mengagungkan. Ya. Subhanah artinya suci. Kalau tasbih artinya mensucikan. Nah sama. Wahid satu. Tauhid artinya mensatukan. Maksudnya menjadikan cuma satu. Kalau bahasa kita mengesakan. Mengesakan. Menjadikan cuma dia. Menjadikan dia satu-satunya. Paham tauhid? Dalam hal apa dan siapa yang kita satukan? Dalam hal apa dan siapa yang kita esakan? Dalam hal apa? Yaitu dalam tiga hal. Yang pertama dalam hal ketuhanan. Kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali siapa? Hah? Tidak ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan. Tidak, kita tidak meyakini. Tidak, kita hanya meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Satu. Dan tiga hal tadi ya. Tuhan itu dalam bahasa Arab Rabb. Rabb itu artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yaitu pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Saya kira dalam masalah ini tidak ada masalah ya. Saya kira semuanya kita yakin bahwa tidak ada yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam semesta kecuali siapa? Allah. Aman ya. Yang kedua, kita meyakini menjadikan cuma dia saja. Yang kedua dalam hal kesempurnaan. Tidak ada yang maha sempurna, nama-nama maupun sifatnya. Sifatnya dia apa? Memberi rezeki, rezekinya sempurna. Mengasihi, menyayangi, menyayanginya sempurna. Pokoknya semua nama dan sifatnya sempurna. Maka tidak ada yang maha sempurna, nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatannya kecuali siapa? Ya, tidak ada yang sempurna, yang maha sempurna, yang bersih dari segala cacat dan kekurangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah kecuali siapa? Allah. Tapi ingat, ini bukan cuma keyakinan, bukan cuma ucapan la ilaha illallah, tapi harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang menyembuhkan penyakit, ya, yang mengabulkan doa, yang melapangkan rezeki, yang mengangkat musibah kecuali siapa? Allah. Kita yakin bahwasanya tidak ada yang maha sempurna, yang lepas dan bersih dari segala cacat dan kekurangan kecuali siapa? Allah. Sekarang saya tanya, kalau cuma dia yang mencipta, kalau cuma dia yang mengatur dan menguasai alam semesta, kalau cuma dia yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali padanya,
Kalau begitu, cuma dia pula yang berhak diibadahi. Sekarang saya tanya, mempertuhankan Nabi Isa, menyembah Nabi Isa, cocok nggak? Saya tanya, Nabi Isa mencipta atau diciptakan? Dia mengatur atau diatur? Dia menguasai atau dikuasai? Layak nggak dijadikan sebagai yang kita sembah? Paham? Layak? Enggak kan? Artinya apa? Berarti kalau betul kita yakin Allah pencipta, pengatur, penguasa satu-satunya, dan kita yakin bahwa Dia yang maha sempurna, nama-nama dan sifatnya nggak ada yang lain, maka pasti kita yakin yang seperti ini cuma Dia yang berhak kita yakin cuma Dia yang berhak disembah. Sekarang saya tanya, yang kasih rezeki siapa? Allah. Berarti kalau rezekinya sempit, mendekat kepada yang pemilik rezeki, yang bagi-bagi rezeki. Kalau anak kita sakit, ditanya siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Berarti kalau ada yang sakit dan kita mengharapkan kesembuhan, kita kembali kepada yang menyembuhkan penyakit, sambil kita menempuh usaha yang ada hubungan sebab akibat ke dokter, berobat. Tapi kita yakini bahwa yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi musibah, kita berharap supaya diangkat musibah, maka kita mendekat kepada siapa? Yang mengangkat musibah. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini. Maksudnya apa? Berarti yang namanya tauhid, yang intinya adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Kalau ada yang tanya, kenapa cuma Allah yang berhak diibadahi? Kenapa cuma Allah yang berhak disembah? Jawabannya dua yang pertama. Apa tadi yang pertama? Karena tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Yang kedua, karena tidak ada yang sempurna kecuali siapa? Allah. Coba cek yang lain. Apa kelebihannya? Apa keistimewaannya? Sehingga kita perhatikan, nggak ada keistimewaannya. Ya kan? Baik. Yang ketiganya yang paling penting. Dengan kita paham apa yang namanya syirik. Jadi syirik itu adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu dia. Karena kita sudah yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah kecuali siapa? Allah. Berarti syirik itu menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, yang jadi masalah adalah banyak dari kaum muslimin yang tidak paham atau kurang mengerti atau salah paham apa yang namanya ibadah. Ibadah itu adalah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah menyebutkan definisi yang paling bagus, bahwa ibadah itu adalah setiap amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Berarti yang namanya ibadah itu ada ibadah yang nampak, tapi juga ada ibadah tapi dia tidak nampak. Seperti ibadah hati. Contohnya apa? Tawakal. Di mana tempatnya tawakal? Di hati. Cinta tempatnya di mana? Di hati. Takut, takut tempatnya di mana? Di hati. Apa namanya? Al-inabah wa anibu ila rabbikum, kembali, tempatnya di hati. Ada juga ibadah lisan seperti doa, berdoa, tempatnya di mana? Di lisan. Bertasbih, bertahmid, berzikir, tempatnya di lisan. Juga ada ibadah badan seperti ruku, sujud, i'tidal, ya kan? Juga ada ibadah harta, kita menyembelih sapi, kambing, itu apa? Di hari raya Idul Adha, ibadah. Kita memasukkan uang di celengan di masjid misalnya 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, itu apa? Ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah badan, ada ibadah apa? Harta. Yang jelas, yang namanya ibadah apapun, mau hati, mau lisan, mau badan, mau harta,
yang namanya ibadah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Jadi kapan ada ibadah apapun, mau ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta, kapan diserahkan kepada selain Allah, itulah yang namanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Mukhlisin, mereka memurnikan ibadah ini hanya kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, ibadah yang murni, itu hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada siapa? Illa liya'buduni, agar supaya mereka beribadah kepadaku. Catat itu, bahwa ibadah yang Allah perintahkan adalah ibadah yang hanya kepada siapa? Jadi kalau ada ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah, itu namanya syirik, bercabang syirik. Yang Allah perintahkan adalah ibadah hanya kenapa? Karena memang tidak ada yang pantas dan berhak dan benar untuk diibadahi kecuali siapa? Nah, sebelum kita jelaskan bagaimana bentuknya, kita lihat dulu seberapa penting pembahasan ini. Kenapa dia sampai menjadi penggugur dosa, pelebur dosa, penjamin kita mendapatkan surga, penjamin kita aman di dunia, di alam barzah, di akhirat. Sekarang kita harus tahu lawannya ini, seberapa bahaya lawannya ini, yang namanya apa? Syirik. Seberapa bahaya dia, seberapa gawat dia, karena ini seberapa besar manfaatnya, untungnya. Maka kita harus tahu seberapa besar bahaya dari lawan dari tauhid. Sekarang saya bacakan ayat, banyak ayat diantaranya yang menyebutkan bahayanya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada syirik, menyerahkan ibadah kepada selain, kata Allah, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga bagi orang tersebut. Mengharamkan surga. Ini siapa yang haramkan? Allah. Ini siapa yang bilang? Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya pasti neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, dan tidak akan ditolong orang zalim tersebut. Kira-kira bagaimanapun kayanya kita, nikmatnya kita, hebatnya kita, kalau mati masuk neraka, apa yang kita andalkan? Jadi ingat, siapa yang berbuat syirik belum sempat bertobat di dunia selama hidupnya, maka apa tadi ayatnya? Diharamkan surga, tempatnya neraka, dan tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Di hari kiamat nanti kalau bukan Allah yang tolong, siapa? Di ayat lain Allah Subhanahu, jadi ini ngeri nggak? Ngeri sekali, ngeri. Orang kalau diharamkan surga, dipastikan neraka, kira-kira ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik, maksudnya belum sempat bertobat, seandainya mereka berbuat syirik, akan terhapus semua amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bahkan agama kita, Islam kita batal gara-gara apa? Syirik.
Kira-kira ngeri gak? Capek-capek kita sholat puluhan tahun sampai mati, kita haji, kita apa, ya kan? Ternyata kita berbuat syirik. Maka syirik ini menyebabkan berapapun banyak pahala kita terhapus. Allah berfirman di ayat yang lain, Allah mengancam Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan Nabi Muhammad, lain asyrakta la yahbatanna amalu. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik akan terhapus semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang bangkrut. Capek-capek beramal ternyata capek. Sekelas Nabi Muhammad, siapa yang meragukan bagaimana pahala Nabi Muhammad, bagaimana ibadah Nabi Muhammad? Bersamaan dengan itu diancam oleh Allah. Apalagi kita ini diancam oleh Allah, jangan coba-coba dengan yang namanya syirik. Jangan coba-coba dengan yang namanya syirik. Ini dua, karena waktu yang singkat ya, baru dua. Sebagai penjamin neraka, diharamkan surga, tidak akan ditolong. Apalagi tadi? Penggugur. Kalau penggugur dosa bagus, penggugur pahala, ya. Sekarang saya contohkan bagaimana sih bentuk-bentuk syirik itu. Intinya tadi menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Contoh seperti misalnya sembelihan. Qul inna salati wa nusuki wa nusuk. Katakan sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti kita tidak boleh melakukan sembelihan kecuali hanya karena siapa? Kita bismillah mendekatkan diri kepada Allah, bismillah sebagai bentuk mengagungkan Allah. Misalnya di hari raya Idul Adha kita beli sapi, beli kambing, alirkan darah. Kita keluarkan uang untuk beli sapi, beli kambing, alirkan darah, bismillah, Allahu Akbar, sebagai bentuk apa? Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kira ibadah ini juga ternyata diserahkan kepada selain Allah. Kalau bikin rumah baru, peletakan batu pertama, potong ayam, terus biar baca bismillah, biar baca Allahu Akbar, potong ayam, kemudian dialirkan darahnya ke batu pertama. Apa bahasa Bugisnya? Macera. Beli mobil baru, beli motor baru, siramkan darah. Saya tanya, ini ibadah tuh bukan? Kita mendekatkan diri kepada jin-jin supaya aman, supaya nyaman. Ketika ada proyek misalnya, tidak langsung dikelola. Ada hutan mau digarap, tidak langsung dikelola. Kasih dulu lah, kambing lah, apalah. Bikin jembatan, kepala sapi lah. Kadang yang melakukan Pak Kisong Haji, kadang yang melakukan Pak Imam, kadang yang melakukan Masya Allah kebaikannya. Tapi ingat, ketika dia berbuat syirik, apa yang terjadi? Terhapus. Ini baru satu contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain yang sudah dianggap sebagai tradisi. Saya ingatkan hal ini karena terus terang saya cinta kepada antum semua. Saya tidak ingin apa yang saya ketahui yang menguntungkan kaum muslimin dan muslimat sekalian saya tidak sampaikan. Yang membahayakan kaum muslimin sekalian saya tidak ingatkan. Maka sebagai bentuk kasih sayang, supaya kita selamat, supaya sama-sama selamat, supaya terhindar dari dosa yang paling berbahaya dan mendapatkan keuntungan dari amalan yang paling menguntungkan, diantaranya penggugur dosa, tauhid, tinggalkan apa? Syirik. Ya, sisa 6 menit ya. Satu lagi contoh.
Misalnya doa. Saya tanya, doa ibadah atau bukan? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni." Berkata Tuhan kalian, berdoalah kalian kepadaku. Allah suruh kita berdoa. Apa tadi definisi ibadah? Segala yang dicintai, yang diridhai oleh Allah. Tandanya apa? Kalau Allah perintahkan, itu pertanda bahwa tidak mungkin Allah perintahkan kalau Allah tidak cintai. Berarti Allah perintahkan berdoa kepadanya, berarti Allah cinta dengan itu. Berarti doa merupakan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni." Berkata Tuhan kalian, berdoalah kalian kepadaku. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kalau hambaku bertanya kepada saya, bilang saya dekat. Saya menjawab doanya orang yang berdoa. Nggak perlu jauh-jauh ke kuburan ini, kuburan ini. Kalau hambaku tanya, Allah sampaikan pada Muhammad, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku tanya tentang saya, bilang wahai Muhammad, saya dekat. Langsung saya berdoa, ya Allah. Nggak perlu dekat ke kuburan ini, pakai perantara ini, pakai ini. Ya Allah, Allah dengar nggak? Allah dengar nggak? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menjawab doanya orang yang berdoa. Kalau dia berdoa kepadaku, bukan berdoa pakai perantara. Artinya apa? Doa merupakan ibadah. Berarti kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada siapa? Kapan berdoa kepada selain Allah, apapun alasannya. Namanya apa? Alasannya kan dia orang salih, dia wali, dia orang dekat dengan Allah. Kita ini orang banyak dosa. Kalau kita langsungkan siapa kita, ya kan? Bagus pakai orang yang dekat dengan Allah. Masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Tapi ternyata alasan itu, ini alasannya orang-orang musyrik di masa Nabi untuk membenarkan perbuatan syirik. Ketika mereka diajak kepada tauhid, berdoa hanya kepada Allah, apa alasan mereka? Ini yang disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah menyebutkan ibadahnya kaum musyrikin, ya, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Di ayat lain, supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita tanya, ya, 3 menit ya. Orang mati, kalau kita datang, dia tahu kita datang? Jawabannya tidak. Orang mati, kalau kita bicara, kita berdoa, dia dengar apa yang kita bilang? Jawabannya tidak. Orang mati, kalau kita minta kepadanya, dia bisa kasih? Jawabannya tidak, karena dia tidak punya apa-apa. Dia tidak dengar, dia tidak tahu tentang kehadiran kita di situ. Sekarang, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah dengar? Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah kasih? Paham? Maka justru menyerahkannya kepada selain Allah, maka itu adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu merupakan apa tadi? Itu baru 2 contoh ya. Baik, karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.